Jaume Masia, juara dunia Moto3 2023, berbagi kisah tentang tantangan yang dihadapinya sejak naik ke Moto2 dalam wawancara di podcast Fast and Curious, dilansir dari Motosan. Setelah meraih kesuksesan besar di Moto3, Masia menghadapi serangkaian masalah di tim Prekanos, termasuk ketidakstabilan internal dan kesulitan beradaptasi, yang membuatnya akhirnya mundur dari kejuaraan dunia. Pada 2025, ia memutuskan untuk memulai babak baru di Supersport bersama tim Orelac Racing Vernatura. Di kejuaraan dunia, kontrak biasanya ditandatangani semakin awal. Pada jeda musim panas, sebagian besar kontrak sudah selesai, karena setelah balapan keempat atau kelima, semua orang mulai memikirkan masa depan. Hidup adalah tentang keputusan, baik atau buruk. Saat itu, saya merasa pilihan ini tepat. Saya bisa lebih tenang dan fokus menjalani sisa musim. Saya sudah lama mengincar langkah ini, dan melakukannya sebagai juara Moto3 adalah keuntungan besar. Namun, kini saya menyesal, karena mungkin saya bisa menemukan opsi yang lebih baik, ucapnya. Masia mengakui bahwa, meskipun 2023 adalah puncak karirnya, kesalahan dalam memilih tim Moto2 berdampak besar pada karirnya. Saat kami menandatangani kontrak dengan Prekanos, kami tahu kemana kami akan pergi. Banyak orang dekat memperingatkan bahwa itu bukan tempat terbaik untuk berkembang dan ada banyak ketidakstabilan. Tetapi itu adalah impian saya. Saya berbicara dengan keluarga. Kami memutuskan untuk melakukannya dan ternyata salah. Saya rasa saya bisa melakukan jauh lebih baik. Tetapi ketika Anda tidak memiliki fasilitas yang sama seperti yang lain, segalanya menjadi sangat sulit. Dia juga menyayangkan keputusan menandatangani kontrak terlalu cepat, yang membatasi peluangnya untuk opsi tim yang lebih baik. Kini, Masia berharap dapat menemukan kembali performa terbaiknya dan memperbaiki perjalanan karirnya di Supersport. Meski berstatus pembalap rookie di MotoGP 2024, Pedro Acosta nyatanya menjadi pihak yang membuat Maverick Vinales dan Enea Bastianini mantap bergabung ke KTM Tech3 di MotoGP 2025. Sebab performa Acosta yang begitu luar biasa bersama KTM Tech3 di musim 2024 membuat nama besar seperti Vinales dan Bastianini sampai tertarik membela tim satelit KTM tersebut. Ya, menurut Direktur KTM Pete Beirer, salah satu penyebab Vinales dan Bastianini yang sebelumnya membela tim pabrikan mau ke tim satelit karena ada peran Acosta. Keberhasilan Acosta memaksimalkan potensi motor RC16 membuat KTM dilirik banyak rider. Ia berhasil menunjukkan performa apik dengan menempati posisi ke-6 di klasemen akhir MotoGP 2024 usai mengumpulkan 215 poin dengan rincian mendapatkan 5 podium di balapan utama dan 4 podium di sprint race. Terima kasih kepada Pedro. Kami memiliki kesempatan yang sangat baik tahun ini untuk menunjukkan kualitas motor kami. Berkat apa yang telah ia capai bersama tim Gas-Gas Tech3, kami mampu meyakinkan rider seperti Vinales dan Bastianini untuk percaya pada proyek kami, ujar Beirer melansir dari Paddock GP. Sayangnya, Vinales dan Bastianini takkan bertahan lama di KTM, sebab saat ini tim pabrikan asal Austria itu tengah mengalami masalah keuangan dan terancam mundur dari ajang balap MotoGP. Tak hanya MotoGP, tim KTM juga akan menarik timnya dari Moto2 dan Moto3. Sejauh ini, KTM masih akan mengikuti balapan hingga 2026, sesuai dengan kontrak para pembalap dan Dorna Sports. Kemenangan perdana Pedro Acosta di kelas utama MotoGP hanya tinggal menunggu waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh Joan Mir, peraih gelar juara dunia MotoGP 2020, setelah melihat langsung performa spesial pembalap asal Spanyol ini. Pedro melakukan pekerjaan yang hebat. Sangat sulit untuk bersaing di semua lintasan, dan Pedro menunjukkan kecepatan yang sangat bagus di semua sirkuit. Jadi itu fantastis. Buka Mir dilansir dari Crash.net. Pun demikian, Mir juga melihat jika performa Ducati yang sangat dominan bisa menjadi penghalang bagi Acosta untuk meraih kemenangan perdananya di MotoGP. Namun, menurut Mir, kemampuan dan bakat luar biasa, Acosta tetap menjadi modal utama. Mungkin Ducati jauh lebih unggul dalam hal performa, dan itu pasti tidak membantunya meraih kemenangan pertamanya. Tapi itu akan tiba. Dia belajar banyak dan dia sangat cepat. Semua tentu sepakat,
jika Acosta merupakan salah satu pembalap muda paling berbakat di MotoGP yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak debutnya. Saya tidak terkejut kalau dia belum menang, tapi kalaupun dia menang, saya juga tidak akan terkejut karena dia punya kualitas dan bakat untuk melakukannya. Jadi, ini hanya soal waktu, pungkasnya. Dengan statusnya sebagai pembalap pabrikan Ducati dan dibekali dengan motor pabrikan Ducati Desmosedici GP25, Marc Marquez berpotensi lewati catatan Agostini yang satu ini pada musim 2025. Marquez memiliki potensi dan peluang untuk menambah catatan dari total 88 kemenangan lintas kelas miliknya, di mana 62 kemenangan Grand Prix diantaranya diperoleh pada kelas MotoGP. Marc dianggap sebagai favorit peraih gelar juara dunia bersama rekan setimnya Francesco Bagnaia. Di musim 2025, Marquez bisa mencapai tonggak sejarah lain dengan raihan 62 kemenangannya di MotoGP sampai saat ini. Dirinya bisa melewati catatan sang legenda Giacomo Agostini dalam daftar kemenangan Grand Prix terbanyak di kelas primer, di mana Ago meraih 68 kemenangan di kelas 500cc dan berada di posisi kedua. Jika Marquez mencetak setidaknya 7 kemenangan balapan Grand Prix pada hari Minggu musim 2025 ini, ia akan naik ke posisi kedua di belakang Valentino Rossi yang masih memimpin dengan catatan 89 kemenangan di kelas primer. Jika melihat jumlah kemenangan lintas kelas, Marc Marquez dengan 88 kemenangan Grand Prix-nya masih tertinggal jauh dari rekor Agostini yang meraih total 122 kemenangan dalam karirnya. Di posisi kedua, ada Valentino Rossi dengan 115 kemenangan Grand Prix. Peringkat ketiga ditempati Angel Nieto dengan angka 90 kemenangannya, yang juga berpotensi bisa dilampaui Marc Marquez pada musim 2025. Pebalap utama tim Castrol LCR Honda, Johann Zarco, secara terbuka mengkritik proyek pengembangan motor Honda untuk MotoGP 2025. Menurutnya, motor baru pabrikan asal Jepang itu belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan musim 2024. Dalam tes pribadi di Jerez, ia bahkan menyebut bahwa proyek Honda terasa stagnan atau tidak mengalami perkembangan. Proyek 2025 ini tidak lebih baik dari 2024. Bahkan, terasa seperti 2024 belum cukup memberikan dampak berarti karena pada akhirnya proyek 2025 ini masih sama, jika tidak lebih buruk. Jika kita terus mundur untuk mencoba berkembang, kita akan selalu tertinggal, kata Zarco dilansir Motosan. Meski demikian, Zarco tetap berharap pada tim pengembang baru Honda yang diperkuat oleh Alex Espargaro dan Romano Albesiano. Ia optimistis bahwa masukan dari mereka bersama tim teknis lainnya dapat membawa perubahan positif